Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru penguji PTG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marlin SS. Saya mengajar di SMA Negeri 27 Batam, Kecamatan Batu Haji, Provinsi Kepulauan Riau. Saya adalah mahasiswa PTG Daljab tahun 2025 dengan NIM ETA2G325149 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini tanggal 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 27 Batam dengan materi descriptive test. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Seperti oke? Oke. Gimana liburannya? Ada sampah apapun ya, kayaknya bersih. Gimana perasaannya semua selama liburan? Ada yang keluar Batam liburannya? Ada yang keluar negeri atau ke Jawa? Jalan-jalannya oke, semuanya penting ya. Komis tadi sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu ya kita play first. Kita buat dulu agar pelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Saya orang dulu deh. Nah, Arifah. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Indonesia. Yohana Isabel, gimana perasaan Yohana?
banget. Oh, Diana. Gimana perasaannya hari ini, Diana? Sudah sarapan, Diana? Giska? How is your feeling, Giska? Happy. Nika? Claudia? Oh, perasaan Nika gimana? Tiara, are you okay? Fine. Claudia, fine. Fine. Gita, Gita, you always smile. Michael, listen. Happy or not? Happy. Rahel, everything okay? Yes. You look surprised. No. Happy ya. Anna. Hi Anna. Nice to meet you, Anna. Raisa. Hi Raisa. You face like Indian people. Yeah. Hi, yeah. This is the first time I saw you. Francisca. Okay. Guru. Jana. Hai Jana. Jana, how is your feeling? Gimana perasaannya Jana? Teori. Lydia? Oke, Lydia? Oke. Angie? Angie, my name is Mario. Angie, nama saya Pak Mario ya. Liana, kita pernah jumpa? Pernah. Gimana perasaannya? Kelas 15 lagi. Ya semuanya dalam keadaan happy. Terima kasih ya. Oke teman-teman, alright. Today hari ini kita akan belajar tentang descriptive text atau text descriptive. Kemudian ada descriptive. Kenapa kita perlu belajar descriptive? Ya, apa pentingnya buat kita belajar descriptive? Sudah pernah dengar descriptive SMP? Ya. Kelas berapa? Kelas 8 ya. Biasanya dia bahas tentang tempat ya, people, things, place, animals. Pernah lihat gambar ada tulisan? Orang sering ada Instagram, gambar boleh kasih tulisan di bawah untuk menjelaskan, oh saya hari ini di sini ya. Itu salah satu jenis dari ya. Kita belajar apa hari ini? Dan nanti saya jelaskan dari step by step why you should learn about this. And so important. Kenapa begitu penting? Jadi you fokus ya, perhatikan baik-baik nanti dia
hear my explanation, in the end of my explanation, you will quoting by the group, ya, quoting, ya, about the scriptures, ya. Kamu akan memilih salah satu objek yang akan saya tampilkan setelah my explanation. Ya, waktunya nanti kita akan bekerja selama 90 menit. Okay, here we go. What is the scriptures? Just remind saya mengingatkan kembali yang SMA itu seperti apa sih, SMA seperti apa, ya, tidak seperti apa. Kita akan belajar mengulas kembali tentang SMA. Okay, here we go. Ini dia, jadi kita hari ini about descriptive text, ya, tentang predestination, tentang predestination. Ada yang tahu predestination apa? Apa itu predestination? Pred itu luar biasa atau wow. Destination, destinasi. Biasanya kemana? Destinasi. Ya, tempat wisata yang ada di Indonesia atau luar negeri. Ya, di Indonesia predestination di mana? Bali. Ya, wow, Bali. Ada yang pernah ke Bali? Indonesia, ya, salah satu predestinasi Indonesia. Selain Bali ada Bali, apalagi? Iya, Bromo, Raja Ampat. Bromo di mana? Ya, Borobudur, Ipe, ya, Borobudur. Oke. Kita sebelum masuk ke predestinasi, kita bahas dulu descriptive text itu apa sih? Ya. Pertama, kamu paham dulu tujuan pembelajaran itu belajar terkait destinasi itu tentang apa, ya? Nih, peserta didik mampu mengidentifikasi ada konteks, dalamnya ada gagasan, kemudian ada informasi. Informasi seperti apa sih? Nanti kita lihat, ya. Kemudian disajikan dalam bentuk multiple dan fit predestination, ya. Kemudian kedua, kamu di akhir pembelajaran kamu akan menulis test destination, ya. Nanti kamu akan memilih salah satu topik yang berkaitan dengan predestination. Sebelum itu, masuk intinya, saya akan misalkan dulu tentang sebuah bentuk, ya. Bentuknya tentang traveling predestination di Indonesia, ya. Kayaknya jadi bedanya susah. Untuk orang besok apa yang lagi?
pelajaran hari ini kita akan membahas tentang first definition of speech test, ya. Kemudian second one, yang kedua adalah structure atau struktur dari descriptive test. Kemudian yang ketiga, di dalam descriptive structure ada yang kita tadi ya, bahas tentang orang, objek orang, place, animal, and building atau bangunan historical. Kemudian ada karakteristiknya, ya. Dalam karakteristik orang itu seperti apa, ya? Ciri-ciri dia, ganteng, cantik, tinggi, langsing, ya. Kemudian ada descriptornya, dan spesifikasinya ada. Nah, dalam sini bahasa Inggris itu ada namanya noun. Noun itu apa? Kata benda. Jadi kata sifat. Spelling itu mengeja, ya, pronunciation, pengucapan, di mana kamu mengucapkan suatu kata dengan benar. Mengejanya juga mana? Ya. Nah, ini dia. Ya, lesson pertama bahwa descriptive test, ya, person, thing, place, animal, etc. Ya. Descriptive test, kind of test, salah satu jenis kata dan clear description yang menjelaskan sesuatu objek, something like a person, place, animal, or building, or another subject, ya. Tuh, person, thing, place, animals. Ya, jadi sebenarnya dia menjelaskan sesuatu objek, ya. Apa yang dijelaskan ya tentang karakteristiknya, ya, atau ciri-ciri dari suatu sifat-sifat. Karakteristik itu apa? Ya, karakter atau sifat-sifat seseorang. Contoh misal karakternya seperti apa? Baik hati, kemudian anggur, contoh. Zakia, contoh. Mana karakteristiknya, ya? Ya. Kemudian dimensi deskripsinya. Di dalam deskripsi ada dimensi yang kita bahas, yaitu satu, identification. Kita mengidentifikasi tentang karakteristik objek, ya. Satu. Kedua adalah description, baru kita gambarkan. Umpamanya gajah itu bentuk hewannya besar. Karakteristiknya seperti apa? Big, ya. Kemudian ya, kemudian apalagi, ya. Ini apa? Gading. Ya, apa bahasa Inggrisnya gading? Ya, kemudian ada conclusion. Nah, setelah bahasa Inggris, ya, nanti kamu akan di sini mengerjakan ini, ya, ini, ya. Yang mana identification kamu nanti pilih. Yang mana description kamu kelompoknya mana, yang mana conclusion kelompoknya mana. Kemudian nanti kamu presentasikan identification seperti apa dari objek yang kamu pilih. Jadi umpamanya identification yang kamu presentasikan hanya identification, ya. Kalau description hanya description, kalau conclusion hanya conclusion, ya. Bisa dipahami? Oke, thank you. Next. Ya, why important and purpose descriptive test? Kenapa penting dan tujuannya itu apa sih? Why, ya. Satu, the importance descriptive test to improve your English skill, seperti reading skill. Kamu suka baca? Suka. Biasanya baca apa? Buku, artikel, novel, ya, cerpen, atau komik, ya. Dengan descriptive test, kamu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dari segi reading. Dan reading ini biasanya ada pronunciation, kamu dapat vocabulary lagi. Kemudian bagaimana kamu menyampaikan gagasan dari apa yang kamu baca, ya. Kemudian tujuannya, tujuan deskriptif to get information
about object to the reader. Ya, nih, to provide readers with detailed information. Ya, memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu objek atau karakter. Contoh ini, ada gambar wanita cantik dan beautiful woman in the picture. Ya, kemudian dijelaskan dia profesinya sebagai apa. Nah, itu itu tes ya, memberikan informasi tentang si A, B, C. Ya, profilnya seseorang, lalu untuk orang. Ya, lalu animal tentang profilnya animal, habitatnya, kemudian makanannya apa. Ya, itu tentang animal. Ya, dan juga biasanya ada visualization yang bentuknya visual gambar secara panca indera. Kita bisa melihat kamu baca sesuatu tertarik tanpa gambar atau dengan gambar. Ya, kalau dengan gambar kita udah bisa tebak ya apa informasi yang akan disampaikan. Nah, itu dimaksud dengan informasinya secara jelas. Dan kemudian karena biasanya ada berita-berita hoax, siapa yang suka baca berita hoax? Nah, hati-hati, lihat dulu gambarnya. Ada yang pasang profil anime. Nah, itu bukan menggambarkan karakteristik orangnya. Kemudian ada aplikasi biasanya digunakan dalam bentuk bacaan seperti novel, artikel, ya, di jurnalis, scientific, kemudian travel guidance. Kemarin yang liburan jalan-jalan biasanya menggunakan travel guide. Ada yang pergi jalan-jalan pakai travel? Tidak. Biasanya kalau travel ditawarin sebuah ya penjelasan tentang gambar. Nanti kita kesini ya. Nah, itu adalah salah satu jenis description yang termasuk dalam paid description. Ya. Kemudian juga menyampaikan pesan moralnya, with emosional. Ya. Ketika kamu membaca sesuatu, apa yang kamu dapat, kemudian kamu sampaikan tentang orang, ya, gimana caranya biar bahasanya lebih sopan dan santun. Ya, tuh. Oke. Kemudian, nah ini yang kedua adalah jenis structure text. Nah, ada yang gambar di depan apa? Ya, kalau dulu simple, ya. Di mana letaknya? Letaknya di mana? Java. Jawa apa? Jawa Tengah. Kotanya what is the name of city? Magelang. Di mana? Magelang. Yes. Di Magelang. Pernah ke Jogja? Tidak. Tapi brosur familiar ya. Karena zaman dahulu kala. Ya. Ya, dalam jenis structure, descriptive text, ada identification, description, ya. Yang identification-nya seperti apa sih? Nah, kamu akan bekerja mengidentifikasi sebuah gambar, ya. Salah satunya adalah bagaimana dia memperkenalkan gambar itu dulu. Ya, kamu perkenalkan dulu. Ini lokasinya di sini. Contoh istimewa 27 itu lokasinya di Apiari, Perumahan Pulimas, Kecamatan Bulen. Nah, itu perkenalan. Namanya identification, ya. Nih, kita lihat produknya. Produk template is magnificent Buddhist monument. Salah satu monumen agama Buddha, ya. Location in Central Java apa? Bahasa Indonesia. Jawa Tengah. Central Java part of Indonesia, ya. Part of Indonesia City. Ya, letaknya ada di Jawa Tengah. Kotanya ada di Magelang. Sama ya? Ya.
Ini ya, nih, diambil di sini, nih lihat nih. Provider is historical release, ya, consider good words, request body template. Nah, ini ya, yang pertama kita singkat aja. Biasanya yang di first paragraph, nih dia ya, sampai titik. Identification-nya, kemudian masuk description ya, menggambarkan karakteristik, reference or specific parts, qualities, and characteristics of the subject in logical order. It is usually second paragraph. Nah, dia ada di yang mana second paragraph? Paragraph kedua mana? Yang ini consist 6 6 jika itu apa? Ya, 6 kaki ya, ini 6 lantai. 6 lantai, sekarang apa? Persegi apa kubik? Persegi, 6 persegi lantai ya. Kemudian ada wings, nah ada 3 bisa juga terusnya. Nah, di sini Borobudur biasanya di 1, 2 ada 12 ya. Ini candi-candinya ini biasanya ada 12 ya, apa? 12 ya, daerah square. Nih, kita lihat deskripsinya seperti apa. The temple consists of 9 stages. Nah, ada 9. Sorry, bukan 12, 9 ya, ini 9. One of these, semuanya ini mempunyai makna tertentu. Kalau kamu ke Candi Borobudur, kamu ke sini paling atas, ini ada punya makna tertentu. Ada yang ada di sana, ada yang ada di sana, ada yang ada di sini, ada yang ada di belakang. Dia punya makna tertentu. Kalau di sana itu kalau sesuatu orang sini apa, dan belakang apa. Ini ya, nih kalau kamu ke sana. Nah, itu yang disebut dengan description. Consist of 9 ya. Contoh siapa? Misal dia sepertinya rambutnya hitam, badannya pendek. Contoh dia tingginya sekian. Dia memiliki karakteristik baik. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan description. Oke, next. Nah, ada yang familiar dengan ini? Ya. Siapa namanya? Ya, Taylor Swift. Kalau tadi tentang apa sih bahas? Ya, kita English ya, historical about Candi Borobudur. Kemudian ini about person atau people ya. Nih, kamu dari sini udah bisa tahu ya siapa dia. Sangat familiar nggak? One of the top dunia artis ya, salah satu top dunia ya artis sama yang disebutkan. Nah, lihat nih, Taylor Swift nama lengkapnya ya, atau disebut dengan more popular with Taylor Swift. Dia lahir, nah kalau orang dia sebutkan lahirnya, kemudian juga biasanya habis lahir baru karakteristiknya. Taylor Swift is very beautiful, ya sangat cantik. Kemudian dapur, ya. Kemudian her skin is white. Nah, itu disebut dengan identification, ya. Nah, baru masuk kedua, sini signifikan visinya. Nah, disebutnya adalah dia seorang penyanyi, ya. Kemudian dia memulai nyanyi sejak kecil. Nah, lagu pertamanya adalah Lucky You. Ya, betul. Kemudian di akhir ada composition. Nah, ini menjelaskan tentang Taylor Swift won many more success album of the years. Ya, intinya dia memang banyak memenangkan apa ya? Piala atau penghargaannya. Ada yang pernah nonton videonya? Ya, filmnya tentang Good of Era ya, yang booming sekali di tahun 2024. Nah, ini dia. Ya, saya ambil deskripsinya singa. Deskripsinya satu singa. Berarti dia gambarnya seorang artis ya.
Semi enggak? Nah, nih di sini kemudian terus pusing, kemudian kosong. Nah, itu aja nanti kamu buatnya sudah begini aja, sehingga kalau kamu pilih orang karakternya pemain komedi berarti dia komedi, kemudian dia komedinya tentang apa? Ya, baru dia terus komedinya atau bintang film yang apa? Judul film komedi sampai yang pertama apa? Ya, tentang komedi. Nah, ini dia, lihat. Ya, saya ambil tadi paragraf pertama dan kemudian is generalization. Identification-nya justru namanya, kemudian simbol-simbol manisembel. Nah, ini ya, satu paragraf tadi yang di awal ini. Nih, ya kan? Nih, di sini sampai titik satu paragraf itu sampai titik ya. Nih, terus paragraf apa ini identifikasinya satu kalimat ini satu titik. Satu paragraf itu di sini terakhir, ya. Nih, kemudian saya ambil paragraf kedua, she's a beautiful woman. Di mana dia? Nah, di mana dia she's a beautiful woman? Ini is very beautiful. Adakah di paragraf kedua beautiful woman? Nah, ini dia menjelaskan tentang karirnya dia ya di paragraf kedua, tentang karir. Kemudian she has blue eyes. Nah, ini disebut dengan karakteristik sifat-sifatnya dia. Beautiful woman, kemudian blue eyes and pouchy nose. Hidungnya mancung seperti saya kan. Ya. Kemudian kursinya ya. Ya, so pasti ya. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah language feature basic test. Nah, dalam bahasa descriptive ada namanya simple present. Grammar atau tata bahasa digunakan biasanya menggunakan simple present. Seperti apa dia? It has red roof atau it has beautiful face. Nah, kita bisa refer berarti memiliki wajah yang cantik. Kemudian kedua adalah menggambarkan tentang sifatnya. Contoh call tadi ya. Beautiful view kalau tempat, kalau ini untuk orang, kalau ini untuk ya tempat atau pemandangan ya. Kemudian ada action words yang menghubungkan. Contoh beautiful view, Barelang is a beautiful view place in Batam. Nah, buat dia satu kalimat ini ya. Contoh ini dari Perwis to the lembah ya. River itu melalui apa, sungai itu jalan melalui lembah ya. River kemudian dia mengalir melalui lembah. Kemudian biasanya lighters cross the water. Biasanya apa? Penerangan basis melalui air. Kemudian di floating smoothly ya. Nah, language feature-nya gampang ya. Tapi yang biasa menggunakan simple present, descriptive text, adjective sama action. Biasanya 3 ini aja dalam suatu paragraf ya. Contohnya sudah ada di depan. Nah, ini dia. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat di? Bisa kamu jawab pertanyaan saya? Q&A and take one picture. Apa yang kamu lihat gambar di atas? What is your furniture? This one. Ya, Borobudur, Simplet. Second one. Info. Coba, ya. Betul. Ya, coba. Where's your location? Malaysia. Ya. Kemudian ya, waiters. Biasanya waiters di mana Pak Bisa? Kafe, restoran ya. File teacher. Ya, Taylor Swift ya. Kalian
Where is UC panda? Di mana habitatnya panda? Betul. Panda di mana? Ayo. Cina ya, China. Ronaldo. Ya, Bali. Ya, Bali. Oke, ini adalah semua predestination. Kalau kita ke Cina pasti lihat ada. Kalau ke Paris pasti ke Bogor. Kalau ke Malaysia pasti ke sini. Kalau nggak nyampe sini, belum ke Malaysia. Kalau ke Jogja pasti ke sini. Ya. Kalau nonton bola pasti orang ini. Kalau ke restoran pasti ketemu ini. Tempat makan bagaimana? Any question? No question. Oke, time is yours. Sekarang waktunya Anda untuk bekerja berdasarkan gambar ini. Ya, kamu akan memilih salah satu gambar. You take one picture, besok whiteboard. Ya. Kamu akan bekerja secara kelompok dan kamu akan memilih yang mana kamu kelompoknya ya berdasarkan yang dipakai. Saya working children 3-4 member. Ya, oke. Pertanyaan saya melakukan dari gambar tadi kamu melihat dengan structure. Jadi structure-nya ada apa tadi? Ada identification, conclusion, ya. Kemudian kamu buat dalam bentuk paragraf. Kemudian di dalamnya ada reflection. Ya, oke. Setelah kamu mengerjakan, kamu presentasikan berdasarkan choose what you will presentation about classification. If you choose two, description. If you choose C, portrait, conclusion. Oke, saya akan bagi. Ya, pembelajaran nanti kita akan menggunakan tugas dengan kamu mengerjakan refleksi yang ada di sini. Ya. Oke, saya akan yang situ ada tiga, mana B, mana A, mana C. Oh, ya A. Ini A.
Bisa silakan dikerjakan, didiskusikan, nanti ya ya. Oke, di atas ada 3 untuk desain. Oke, silakan kerjakan di kertas, di KPD-nya kerjakan ya, baru nanti dipresentasikan. Oke, silakan diisi, diskusikan KPD-nya. Ini refleksinya dikerjakan di kertas lembar ya, jangan refleksi di kertas lembar. Yes. Nanti yang refleksinya di kertas lembar. Pak tulis di sini ya, langsung di kertas lembar.
Ini sih pun nggak apa-apa presentasinya, ya.
provide information one another.
Sekali 6 menit
Silakan presentasikan apa yang kamu diskusikan ya. Oke, silakan yang A, B, C. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Yang A, yang B sudah. Sekarang sama B. Oke, silakan yang mau maju kelompok A, B atau C. Oke, silakan A. Semua yang naik. Oke, silakan. Oke, ya biasa. Boleh, boleh. Today we're going to present our discussion. Jadi hewannya pada berasal dari negara Cina. Maksudnya yang lain itu yang khas tulis B Panda adalah hewan yang dilindungi. Terima kasih. Any question about panda? Or introduction panda? Panda, say panda. Okay, proceed. That's all we'll ask. Thank you so much.
situation. So next, D or C? C. Okay. Coming from class, coming to the class. Okay, see? Yes. Opening first and say something about your Good morning, everyone. Topik IPA atau masuk ya guys. IPA is a popular dari consisting of income and profit. Income of business with Wikipedia was and is so has a long history and is a beloved part of the India. Thank you. okay, the discussion about meatball. Meatball. Yeah, crossing. How do you crossing? Ya, dari kami terima kasih. Tadi konklusinya tadi meatball. Mereka pilih meatball. What is meat? Yes. Yes. Okay. Yeah. You said you're talking about what? Said. We want identification of the red canyon. The red canyon located in Arizona, USA is one of the most active natural wonders of the world. Canyon is placed in layers of red, orange, and brown rocks. With millions of the years of geological story. Thank you. About Grand Canyon. What is the location of Grand Canyon? Oh. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Dadah. Ini kami mengambil topik grandmother children. Grandmother. Yes. Yeah. Next satu
that the air insect is presently flooded with the legal scan of cinnamon chrysococcus and value the aroma of crispy baked bread. And number two, and of wooden table set by years of this and longer than air of the room. Number three, gentle hum from the attitude progress constant for it background. My favorite street food are the best Russian pickles that makan in the school. The spring hot rich with comfort, please the added and start to reset the pickles are some here. Made from Mr. Patrick and Smart. Yes, thank you. Okay, thank you for presentation. You have made presentation about place, about animals, about buildings. Ya, boleh nanti sampai kami berdasarkan apa yang sudah kamu ketahui ya, dan masing-masing. Jadi ada kesimpulan kita menggambarkan tentang to describe particular cell is animals in Indonesia. Jadi tujuannya tadi kita mengidentifikasinya. Ini penting sekali buat kamu sehingga kamu membaca sesuatu untuk bisa kamu paham informasi yang diberikan. Ya, yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Yang kamu tahu hanya bagian itu besar, kamu tidak tahu dia bagian-bagian yang di sininya berapa ukurannya, di sini berapa warnanya, kenapa white and black. Ya, itu tujuan dari deskriptor. Jadi mereka memberikan informasi kepada kita secara jelas, ya. Lalu kita berdasarkan scientific, ya, hasil yang para ilmuwan yang bisa menjelaskan dunia. Tentu dalam ruangan ini warna-warninya ini berapa mungkin, ya. Oke, itu kesimpulan dari deskriptif teks. Oke, sekarang kegiatan refleksinya. Di refleksinya dikumpulkan ya sama KKD-nya. Silakan refleksinya satu lembar atas ya. Selembar kertas ya, biasanya ada Di refleksi itu ada 3 pertanyaan yang dijawab 3
bagiannya? Yes, sir. Yes? Yes. Ya, ini hanya satu. Refleksinya ada 3 kan? Yes. Pertanyaannya? Buat sendiri. Ini apa yang kita pelajari hari ini? Kita ada sedikit tes. Ya, 1, 2, 3. Bagian mana kan? Yang benar bagian darah. Lanjut sendiri. Berat sendiri. Ya, kita tes lembar. Yes, good question. Di belakang refleksi ada? Bisa refleksi? Ada ya? Ada? Nih, kamu jawab yang ini ya. Apa yang Anda pelajari hari ini? Ya, descriptive class. Tulis di kertas lembar ya. Silakan. Okay, we have 5 minutes. Ya. Media boleh ke depan sebentar.
Ada yang mau nyanyi? Gimana? Can you sing a song? Raisa, can I say something? Raisa, what is your hobby? No hobby. Yes, silakan refleksinya. Thank you for attention today. Yeah, you will wait presentation about the certificate you understand about part of the speech test, ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya hari ini, ya. Sampai jumpa minggu depan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.